Di tengah gemerlap sorotan dunia dan ketenaran yang ia raih sejak remaja, Neymar justru menghadapi titik terkelam dalam hidupnya. Karir yang merosot tajam usai pindah ke Saudi Pro League dan luka batin mendalam akibat perpisahan mengejutkan dengan Bruna Biancardi, wanita yang pernah ia sebut sebagai rumah di tengah dunia yang bising. Keputusan kontroversial itu mengguncang bukan hanya citranya sebagai atlet, tetapi juga menggoyahkan fondasi hidup pribadinya yang selama ini tampak utuh. Kini, publik bertanya-tanya, benarkah Neymar telah menyia-nyiakan takdir besarnya demi pelarian sesaat? Untuk memahami bagaimana kisah ini berawal, kita harus kembali ke jalanan sempit di Brasil, tempat segalanya bermula. Tidak ada yang menyangka bahwa seorang bocah kecil dari pinggiran São Vicente, Brasil, yang tumbuh di tengah keterbatasan ekonomi, akan menggemparkan dunia sepak bola dalam waktu singkat. Neymar da Silva Santos Junior bukan sekadar nama, melainkan representasi dari harapan, mimpi, dan tekanan yang terkadang terlalu berat untuk dipikul. Kehidupan Neymar kecil sangat sederhana. Lahir di keluarga yang hidup pas-pasan, Neymar tinggal di rumah yang sempit bersama orang tuanya, Neymar senior dan Nadine, serta adik perempuannya, Rafaela. Ayahnya adalah pemain sepak bola amatir yang berhenti lebih cepat karena cedera. Namun, gairah terhadap olahraga itu tidak pernah padam. Justru dari sanalah jalan Neymar perlahan terbuka. Sejak usia dini, Neymar memperlihatkan kemampuan yang jauh di atas anak seusianya. Ia sering bermain bola di jalanan sempit, dengan batu sebagai gawang dan sandal sebagai pengganti bola saat tidak ada yang bisa dipakai. Ayahnya menyadari bakat luar biasa itu, dan dengan penuh pengorbanan, ia melatih putranya setiap hari. Bahkan ketika kondisi keuangan mereka semakin sulit. Ketika Neymar mulai bermain untuk tim muda Portuguesa Santista, pelatih dan pengamat lokal mulai mengenali potensi besar dalam dirinya. Tak lama kemudian, ia direkrut oleh Akademi Santos FC. Disinilah dunia mulai mengenalnya. Masih berusia belasan tahun, Neymar tampil memukau bersama Santos. Ia menggiring bola seolah tarian, mengelabui lawan tanpa ampun, dan mencetak gol dengan ketenangan yang tidak biasa. Tahun demi tahun, namanya meroket. Di usia 20-an awal, ia sudah menjadi ikon Brasil, bintang utama klub, dan harapan negara. Namun puncaknya terjadi saat ia bergabung dengan FC Barcelona. Kepindahan ke Spanyol menandai perubahan besar. Neymar tidak hanya menjadi bagian dari klub besar. Ia juga bergabung dengan dua mega bintang, Lionel Messi dan Luis Suarez. Trio MSN menjadi salah satu formasi serang paling menakutkan dalam sejarah sepak bola modern. Tahun demi tahun di Barcelona dipenuhi trofi, gol indah, dan momen magis. Salah satu yang paling berkesan adalah final Liga Champions melawan Juventus. Neymar mencetak gol di menit akhir, menutup kemenangan timnya dengan skor 3-0. Saat peluit akhir berbunyi, ia berlutut di lapangan, menangis. Tangis bahagia, mungkin, tapi di baliknya juga ada tekanan besar. Semua mata selalu tertuju padanya. Namun kejayaan itu tidak bertahan lama. Di tengah spekulasi, Neymar mengambil keputusan yang mengejutkan dunia. Pindah ke Paris Saint-Germain dengan nilai transfer yang memecahkan rekor sepanjang sejarah. Publik tercengang, banyak yang bertanya kenapa? Beberapa menyebut ambisi pribadi, yang lain menuding soal uang. Neymar sendiri hanya berkata ia ingin menjadi bintang utama, keluar dari bayang-bayang Messi. Di PSG, ia menjadi pusat perhatian, tapi juga pusat tekanan. Setiap kesalahan menjadi sorotan besar. Cedera demi cedera menurunkannya dari puncak. Meski sempat membawa PSG ke final Liga Champions, sorotan itu perlahan memudar. Salah satu momen paling menyayat adalah ketika Neymar gagal membawa Brasil juara Piala Dunia. Ia terduduk di rumput hijau, menatap langit tanpa kata. Wajahnya menyimpan kekecewaan yang dalam. Meski banyak momen cemerlang, ada sisi gelap yang mulai tampak. Tekanan media, ekspektasi negara, dan kehidupan pribadi yang selalu diburu kamera membuat segalanya terasa berat. Tapi Neymar
tetap mencoba tersenyum meski hatinya mulai lelah. Bab ini berakhir bukan pada kekalahan atau kemenangan, tetapi pada sebuah simpang jalan. Neymar berada di titik krusial. Akankah ia kembali ke puncak atau justru memilih jalan yang mengejutkan dunia? Musim panas itu, suasana kota Paris masih bergemuruh. Tapi bukan karena kemenangan atau pesta juara. Sebuah keputusan tiba-tiba membuat dunia terdiam. Neymar da Silva Santos Junior, sosok yang dulu dielu-elukan sebagai pewaris tahta sepak bola Brasil, mengumumkan bahwa ia akan meninggalkan Paris Saint-Germain. Tujuannya bukan kembali ke Barcelona, bukan pula ke Premier League seperti yang diimpikan jutaan fans. Neymar memilih Saudi Pro League. Ia menerima pinangan Al Hilal, klub kaya dari Timur Tengah. Sorotan dunia langsung mengarah padanya. Keputusan itu membuat publik gempar. Beberapa menyebutnya sebagai pengkhianatan terhadap ambisi. Banyak yang menuduhnya menyerah terlalu dini. Dan sebagian lainnya bertanya-tanya, kenapa memilih liga yang belum punya sejarah gemilang ketika karir masih bisa membara? Tapi jawaban itu tak langsung muncul. Sehari setelah pengumuman, Neymar menghadiri konferensi pers yang penuh lampu kamera. Wajahnya tersenyum, namun matanya tidak. Ia bicara tentang tantangan baru, tentang budaya berbeda, tentang ingin membangun sesuatu dari nol. Tapi ada jeda panjang ketika seseorang bertanya, apakah ini keputusan terbaik dalam karir Anda? Ia diam cukup lama, kemudian berkata lirih, kadang kita tidak bisa hanya memilih untuk karir, ada hal lain. Beberapa minggu sebelumnya, suasana di rumah Neymar sudah tidak seperti dulu. Bruna Biancardi, sang tunangan yang pernah mengisi hidupnya dengan ketenangan, terlihat menjauh. Ada kabar-kabar yang beredar tentang perbedaan prinsip, tentang kesibukan, dan tentang pengkhianatan kecil yang tak diumbar ke publik. Dalam satu wawancara pribadi yang tidak pernah dipublikasikan, salah satu sahabat dekat Neymar mengatakan, dia mencintai Bruna, sungguh, tapi dia kehilangan arah. Popularitas yang luar biasa, tekanan dari luar, semua itu mulai membuatnya hancur pelan-pelan. Perpisahan mereka diumumkan hampir bersamaan dengan berita kepindahannya ke Al Hilal. Dunia seolah memandang dua tragedi sekaligus. Seorang bintang kehilangan cintanya dan mungkin kehilangan jiwanya di atas lapangan. Hari pertama mengenakan jersey Al Hilal, Neymar tampak asing. Meski disambut megah dengan koreografi penonton dan kembang api megah, namun wajahnya tak bersinar. Ia seperti sosok yang hadir secara fisik, namun ruhnya tertinggal jauh di Stadion Parc des Princes atau mungkin di ruang tamu rumah yang kini sunyi tanpa tawa Biancardi. Di lapangan, ia tetap menari dengan bola, bukan tarian seperti di Camp Nou atau Maracana. Gerakannya kaku, seringkali ia berjalan lebih banyak dari berlari. Sesekali melirik ke tribun seperti mencari seseorang. Saat musim berjalan, publik mulai menyadari sesuatu. Performa Neymar menurun. Ia tidak lagi mencetak gol secara konsisten. Cedera kembali menghantuinya. Lutut dan pergelangan kakinya rapuh, seolah ikut bicara. Kau terlalu lama memaksa. Komentar miring membanjiri media sosial. Fans yang dulu memujanya, kini mulai membandingkannya dengan pemain-pemain muda yang bersinar di Eropa. Sementara itu, surat kabar berhasil menulis tajuk menyakitkan. Neymar, anak emas yang kini hanya tinggal kenangan. Di suatu malam gugur, Neymar muncul di podcast bersama legenda sepak bola Brasil. Ia duduk mengenakan hoodie, wajahnya lelah, suara seraknya tidak dibuat-buat. Ia katakan, ia tidak menyesal pindah. Tapi kemudian ia menunduk. Lalu ia melanjutkan, tapi saya kehilangan hal-hal yang tidak bisa saya beli kembali. Ketika pembawa acara bertanya, apakah itu soal karir? Neymar menggeleng. Bukan. Saya kehilangan kedamaian saya. Saya kehilangan orang-orang yang saya cintai. Saya pikir saya bisa memiliki segalanya. Tapi ternyata saya hanya berlari dan tak pernah benar-benar tahu arah. Puncak konflik terjadi saat laga Al Hilal melawan klub rival, di mana Neymar tampil buruk. Ia bahkan tampak frustrasi, membanting botol minum di pinggir lapangan setelah diganti di menit ke-70. Video itu viral, bukan hanya karena kemarahannya, tapi karena di bangku kecadangan, Neymar tertunduk.
dan menangis. Bukan tangisan karena kekalahan, tapi tangisan seorang pria yang merasa kehilangan dirinya sendiri. Malam itu akun Instagram Bruna Biancardi juga membuat pernyataan mengejutkan. Ia mengunggah foto dirinya bersama anak mereka disertai caption, "Hidup terus berjalan dan kadang kita harus memilih luka daripada terus pura-pura bahagia." Netizen langsung mengaitkannya dengan Neymar. Hubungan mereka yang sempat membahagiakan, kini hanya jadi album digital di media sosial. Dari pinggir lapangan hingga layar tengah, dari tribun stadion hingga ruang tamu penggemar, satu pertanyaan kini menggema. Apakah Neymar telah membuang kesempatan terakhirnya untuk jadi legenda sejati? Jawabannya mungkin belum final. Tapi satu hal yang pasti, keputusan Neymar untuk pindah ke Saudi Pro League tak hanya merugikan karirnya. Ia kehilangan momentum, ia kehilangan kepercayaan sebagian penggemarnya, dan yang paling menyakitkan, ia kehilangan seseorang yang mungkin jadi satu-satunya pelabuhan tenangnya. Kini ia masih bermain, masih mencetak gol sesekali, masih tersenyum dalam iklan, tapi tak lagi dengan mata yang bersinar seperti dulu. Dokumenter ini tidak berakhir dengan trofi, tidak juga dengan sambutan meriah atau lagu kebangsaan di stadion megah. Ia berakhir dengan siluet seorang pemain berdiri di tengah lapangan asing, menatap ke langit malam, memeluk bola di dadanya, seolah coba mengingat kembali siapa dirinya. Karena di balik gemerlap karir Neymar, ada luka yang tak pernah benar-benar sembuh.